Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wartaningrum, NIM B11230057. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep dan Hakikat Ibadah Mahdah. Latar belakang: sejak dahulu kala, kita sudah mengetahui bahwa ibadah merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan banyak pula yang mengetahui bahwa kita diciptakan dan hidup di muka bumi ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Pernyataan ini tidak salah karena dalam literatur dakwah Islamiyah secara umum ditegaskan bahwa tujuan keberadaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, maksud ayat tersebut adalah Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh kepada mereka, melainkan bahwa kita manusia membutuhkan ibadah untuk eksistensinya sendiri. Setiap ibadah sebagaimana yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri. Di dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Segala bentuk dan jenis ibadah yang disyariatkan Allah kepada manusia dijanjikan pahala dunia dan akhirat yang mengandung hikmah yang luar biasa bagi siapa saja yang menantikannya. Ibadah merupakan unsur mutlak dalam agama yang intinya adalah keyakinan tentang adanya zat yang berkuasa di atas alam raya dan kerinduan manusia untuk mengagumkan dan berhubungan dengannya, melahirkan berbagai macam cara pengabdian, pemujaan, dan ibadah. Dalam pelaksanaannya pun mempunyai cara yang berbeda-beda. Tujuan ibadah di atas merupakan nilai normatif, sementara kandungan atau manfaat ibadah lainnya adalah mampu memberikan ketenangan jiwa bagi pelakunya dan menjalankan ibadah secara baik dan sesuai tuntunan. Umat Islam akan merasa hidupnya nyaman. Dengan kenyamanan ini akhirnya mampu mengantarkan dirinya pada kondisi kesehatan mental yang baik. Pembahasan pengertian ibadah mahdah. Menurut bahasa, mahdah memiliki arti murni atau tak bercampur. Ibadah mahdah artinya penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Segala jenis peribadatan kepada Allah yang keseluruhan tata caranya telah ditetapkan oleh Allah. Manusia tidak berhak menciptakan atau merekayasa bentuk ibadah jenis ini. Para ulama menetapkan kaidah itu asalnya ibadah itu haram, terlarang, kecuali dengan perintah Allah dan petunjuknya. Ibadah jenis ini diistilahkan oleh para fuqaha dengan perkataan ibadah atau al-budiyah. Ibadah jenis ini seperti sholat, puasa, zakat, akikah, dan kurban. Ibadah ini diantara lain yakni sholat, puasa, zakat, haji, wudhu, membaca Al-Quran, umrah, dan lainnya. Ciri-ciri ibadah mahdah ada 3. Pertama, ibadah mahdah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis. 2. Ibadah mahdah yang memiliki dalil-dalil yang menunjukkan adanya larangan yang ditunjukkan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu termasuk dalam kemusyrikan. Yang ketiga, ibadah mahdah ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya. Contoh sederhana dari ibadah mahdah adalah sholat yang biasa kita kerjakan. Sholat termasuk ke dalam ibadah mahdah karena memang ada perintah atau dalil khusus tentang pelaksanaan ibadah ini. Oleh karena itu, sholat memang sejak awal ada aktivitas yang diperintahkan. Orang-orang yang mengerjakan sholat pun berharap dapat mendapat balasan berupa pahala. Pelaksanaan dari sholat juga tidak bisa asal karena sudah diatur melalui wahyu. Beberapa kali pengerjaan sholat, kapan saja waktunya, berapa rakaat, bagaimana gerakan dan bacaannya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat hanya bisa diketahui melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW, bukan berasal dari pikiran seseorang atau budaya. Hakikat ibadah dalam syariat Islam, ibadah mempunyai 2 unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Di samping itu, ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, ibadah merupakan hubungan hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasyikan. Akhirnya sampai kepada puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunduk kepada orang lain serta mempunyai unsur kebencian tidak dinamakan abid, orang yang beribadah. Begitu juga orang yang cinta kepada sesuatu tapi tidak tunduk kepadanya, seperti orang yang mencintai anaknya atau temannya. Kecintaan yang sempurna itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kecintaan yang bersifat sempurna terhadap selain Allah Subhanahu wa taala.
Dengan melihat hakikat dan pengertiannya, Yusuf Kala menemukan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam banyak perintah dan larangan. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan akal dari makhluk lainnya. Kenyataannya manusia tidak selalu menggunakan akal sehatnya, bahkan ia lebih sering dikuasai nafsunya, sehingga ia sering terjerumus ke dalam apa yang disebut dehumanisasi, yaitu proses yang menyebabkan kerusakan, hilang, atau merosotnya nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah perlunya agama bagi manusia. Tujuan ibadah manusia. Bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan adalah hamba-hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hambanya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna. Oleh karena itu, makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya kecuali dalam hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahkan untuk dimiliki makhluknya seperti kebebasan memilih, walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah itu, lahir kewajiban menerima semua ketetapannya, seperti menaati seluruh perintah dan larangannya. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala GS Al-Mu'min 23 ayat 115. Karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian ibadah, maka agar manusia terjaga hidupnya bertawakal dan diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai takwa. Prinsip ibadah menurut Muhammad Khalilur Rahman Al-Mahfani, MA dan Abdurrahman Hamdi, MA dalam buku kitab lengkap dengan paduan sholat. 1. Harus didasarkan pada dalil perintah. Dalil perintah untuk melaksanakan ibadah mahdah ini harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ibadah tersebut tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya karena merupakan peranan wahyu. 2. Tata caranya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah yakni untuk memberikan contoh dan tauladannya bagi umatnya. Hal ini sebagaimana diterangkan pada surat An-Nisa ayat 64. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Apa yang diberikan roh? 3. Bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Mengapa ibadah mahdah bersifat suprarasional? Sebab ibadah tersebut bukan urusan atau ukuran logika karena bukan dalam kapasitas pemikiran akal, melainkan wilayah wahyu. Di sini akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri berdasarkan taat. Ketaatan yang keempat itu berdasarkan taat. Ketaatan atau kepatuhan kepada Allah merupakan titik poin yang dituntut dari seorang hamba dalam melaksanakan ibadah mahdah. Seorang yang mengaku telah beriman kepada Allah wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaannya. Itu karena bagi Allah tidak ada manfaat dan mudrofatnya jika seorang hamba taat ataupun ingkar kepadanya. 5. Tata cara pelaksanaan ibadah mahdah sudah baku sesuai petunjuk Rasulullah SAW seperti ditetapkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat 64, ibadah jenis ini merupakan wujud penghambaan murni dan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam kata lain, ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Contoh ibadah mahdah adalah sholat, zakat, puasa, haji, ibadah lain yang ditetapkan oleh hukum syar'ah. Dikutip dari kitab lengkap paduan sholat dari Khalilur Rahman Al-Mahfani DKK, ibadah mahdah dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, ibadah badaniyah mahdah, yakni ibadah jasmani seperti sholat, puasa, wudhu, dan sebagainya. Kedua, ibadah maliyah mahdah, yakni ibadah yang dituangkan atau ditunaikan dengan harta benda seperti zakat, infak, dan kurban. Ketiga, ibadah badaniyah
ibadah badaniyah wa maliyah, yakni perpaduan antara ibadah badaniyah ma'dah dan ibadah maliyah ma'dah. Ibadah ini ditunjukkan dengan jiwa raga dan juga harta benda. Sementara itu, ibadah ma'dah dan ibadah umum merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan antar sesama manusia, yaitu muamalah atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kesimpulan dari hakikat ibadah mahdoh ini, ibadah ialah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hakikat ibadah adalah ketundukan jiwa yang timbulkan perasaan cinta akan Tuhan yang ma'bud dan merasakan kebesarannya, lantaran bertekad bahwa alam ini ada kekuasaan yang akan tak dapat mengetahui hakikatnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.